Alhamdulillah ala ni'amihi al-dhahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah pada pembahasan yang sebelumnya pada ayat 1 sampai 16 dalam Quran surah Al-Mutaffifin, ternyata manusia yang melakukan keburukan mereka itu amalannya ada di sijin. Adapun orang-orang yang beriman, maka catatan amal mereka itu ada di Iliyin. Oleh sebab itulah makanya orang-orang yang beriman mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dalam hidup karena amal soleh yang mereka lakukan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu biasa mentertawakan orang-orang yang beriman. Posisi umat Islam, posisi orang-orang yang beriman tidak akan lepas dari rasa hasud, rasa diremehkan oleh orang-orang kafir. Makanya di Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menerangkan walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berkata nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu. Sesungguhnya kami ini adalah anak-anak Allah dan para kekasih Allah. Sehingga dengan kepercayaan seperti ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka memandang rendah kepada umat Islam, mereka mentertawakan, mengintimidasi, serta meremehkan umat Islam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 ini, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguh orang-orang yang durhaka itu biasa tertawakan mereka yang beriman. Mereka mentertawakan orang yang beriman dalam rangka apa? Merendahkan keyakinan mereka. Sebenarnya kalau kita telusuri, kenapa mereka mengintimidasi sampai sedemikian rupa, ingin membunuh karakter umat Islam? Sebenarnya satu yang menjadi pokok, kata Allah Subhanahu wa taala,
hasadan min indi anfusihim, karena hasud yang ada pada diri mereka. Kita tahu kalau kita menarik kepada sejarah, ternyata semua nabi dan rasul itu seluruhnya keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak. Dari 2 orang anak inilah banyak lahir para nabi dan rasul sesudahnya. Maka yang paling banyak tiada lain adalah dari Bani Ishak, dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Maka dari Bani Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menerima takdir Allah yang sudah ditetapkan. Mereka berupaya yuriduna liyutfiuna nurallahi. Mereka berusaha bagaimana caranya agar cahaya Allah ini bisa redup. Maka konfrontasinya adalah dengan merendahkan umat Islam itu sendiri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Jadi Allah memberitahu sedemikian rupa agar orang Islam jangan kaget terhadap sikap orang-orang kafir yang melecehkan, yang menghina, serta yang merendahkan posisi umat Islam. Bagaimana ternyata mereka itu wa idamaru bihim yataghawmazun, dan apabila mereka melalui kaum mukmin, mereka bermain-main mata di antara mereka, bermain mata, saling melirik dalam rangka tujuan apa? Untuk merendahkan bahwasanya yang dilakukan umat Islam itu tiada lain adalah sesuatu yang salah. Makanya banyak orang-orang yang tidak tahu dari orang-orang kafir yang disebut dengan Islamophobia, mereka itu benci terhadap Islam. Tapi semakin Islam dibenci, ternyata banyak orang yang membenci Islam malah berbalik, akhirnya mereka itu masuk ke dalam Islam. Ada kejadian menarik, ketika itu di Belanda ada kejadian orang yang membuat film dokumenter tentang Nabi Muhammad. Ada kartunya begini, dan yang ternyata ketika pintu hidayah itu dibuka, maka orang yang tadinya benci itu menjadi masuk Islam. Nah, pembelajaran bagi kita semua dalam artian, kalau benci pada seseorang itu jangan terlalu mendalam, bisi jadi besan. Imun geuleuh ka jalma teh ulah geuleuh-geuleuh teuing, bisi jadi besan. Nah, apakah ada kejadian yang seperti itu? Kan ada kejadian. Cih, besanan ayeuna mah yang biasanya bersaing ketat sekarang mah jadi besan, dan itu untuk Allah sangatlah mudah. Nah, jadi orang kafir menunjukkan sikap seperti itu, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok kepercayaan umat Islam dalam rangka sebagai wujud yang disebut dengan perang saraf, perang urat saraf. Yang kedua, kelakuan demikian itu merupakan salah satu cara orang-orang kafir menutupi kekurangan mereka, yaitu mereka tidak bisa memadamkan cahaya Allah, mereka tidak bisa memadamkan pesona yang namanya kesempurnaan ajaran Islam. Kalau dari Quran hanya sekedar mentertawakan, meremehkan, main mata dan yang lainnya, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan satu amalan, satu perbuatan yang begitu luar biasa dahsyat dalam rangka menyudutkan umat Islam. Yang mana kalau sekarang itu disebut
bagaimana agar Islam ini identik dengan teroris. Ini Quran sudah terangkan. Mereka itu pasti akan merancang sesuatu dalam rangka untuk menghinakan umat Islam, untuk menghancurkan Islam, dan serta mereka berkeinginan kuat umat Islam murtad dari agamanya. Memang kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi katakan walan tardo an kali yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Maka cara mereka itu sekarang super halus. Kalau ada Quran dibakar, disobek-sobek Quran, sejelek-jeleknya orang Islam, dia pasti akan membela kitab sucinya. Ketika Nabi dan Rasulnya dihina, direndahkan, dilecehkan, sejelek-jeleknya umat Islam, dia akan siap pasang badan demi Rasulnya walaupun nyawa jadi taruhan. Dan itu sudah terbukti. Acara 212 yang menjadi spirit adalah rasa tidak enak ketika kitab suci dinistakan, ketika Rasul yang mulia direndahkan. Inilah salah satu cara mereka untuk menghilangkan atau menimbun ruhul jihad yang ada pada diri umat Islam. Maka mereka mempermainkan mulai dengan berbagai macam cara. Quran hanya isyaratkan saling mereka itu mentertawakan, bermain mata. Tuh lihat orang sesat sedang apa yang dia lakukan, sampai-sampai wa idan qolabu ila ahlihimum qolabu pakihin. Dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, kembalilah mereka itu dengan sukacita. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ketika orang sholat, mereka itu menganggap itu gerakan apa, sama sekali tidak masuk akal. Ketika orang puasa, ngapain puasa itu sama saja dengan menyiksa diri. Yang paling repot sekarang itu adalah ketika orang kafir itu bermain lebih cantik menggunakan umat Islam yang pikirannya sama dengan orang-orang kafir. Nah, sekarang itu kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat cara mereka merendahkan umat Islam, cara mereka mengkonfrontasi umat Islam dan yang lainnya itu, mereka menggunakan orang-orang Islam yang pikirannya sama dengan mereka untuk merendahkan umat Islam, untuk merendahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai yang terbaru itu ada orang yang mengatakan kepada umat Islam, jangan takut murtad. Itu dalam artian kan jangan takut jadi orang kafir. Padahal yang namanya murtad adalah satu dosa terbesar, di mana kalau orang mati sebelum dia tobat kembali, nerakalah balasan bagi orang itu. Nah, sengaja orang-orang seperti ini dimunculkan. Ini salah satu cara mereka mengolok-olok umat Islam. Jadi kondisi sekarang itu tidak lebih dari, kalau diilustrasikan ku bahasa Sundanya hese, ku bahasa Indonesia bedog keur meulah kai. Tapi sing inget gagang bedog oge tinu itu. Kondisi sekarang itu sama seperti ini. Saya ulangi. Bedog keur meulah kai, tapi sing inget gagang bedog oge tinu. Nah, sekarang itu banyak orang Islam nu jadi gagang bedogna eta. Manehna poho yen manehna oge sarua kai. Merendahkan umat, merendahkan ajaran Quran, merendahkan ajaran nabinya. Yang dimana beberapa tahun ke belakang dengan bangganya di hadapan musuh-musuh Islam, Yahudi Zionis, dia mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran harus diamandemen, keberadaannya disesuaikan dengan keperluan umat manusia di masa sekarang dan yang akan datang. Kenapa orang itu berani bicara demikian?
sengaja seperti itu, memang hal ini menunjukkan betapa samanya pikiran orang ini dengan orang-orang kafir, sehingga yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Maka makna yang ketiga tiada lain adalah yang dimaksud maghdub wad-dallin itu adalah termasuk umat Islam yang kelakuan dan pikirannya seperti Yahudi, seperti Nasrani. Nah, oleh sebab itu yang paling mencengangkan, saya baca satu hadis yang sampai mengusap dada begitu luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Jadi kebanyakan orang munafik dari umatku adalah mereka ahli Qur'annya. Kira-kira orang yang merubah agama itu yang ngerti agama, yang tidak tahu agama? Kalian? Orang yang tahu agama, yang tidak tahu? Yang tahu agama. Inilah yang dikhawatirkan. Makanya kalau membaca Fathul Bari, di sana akan diterangkan dalam Kitabul Fitan, jilid 14 halaman 3 sampai halaman 17. Di sana diterangkan yang jadi inti maksud Imam Bukhari adalah banyaknya berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi. Satu yang jadi alasan ketika agama sudah dirubah. Originalitas agama sudah dirubah oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya, siapa yang merubah agama tersebut? Orang yang ngerti agama. Apa yang menjadi landasan? Yang menjadi landasannya itu tiada lain adalah atharotan, yaitu al-ikhtisasu bihadin dunyawiyin, ketika pola pikirnya hanya sekedar urusan duniawi. Karena duniawi yang jadi tujuan, maka tak mengapa dia berani mengatakan orang Islam jangan takut murtad. Orang murtad dia itu akan masuk surga, tapi masuk surganya itu dengan jaminan organisasi ini. Dalam artian organisasi ini cabang Hindu, dan itu dijamin masuk surga. Ini jelas satu hal yang mengerikan. Nah, oleh karena itulah berarti di sini cara mereka mempermainkan, cara mereka dalam arti merendahkan Islam dan pemeluknya sekarang bukan hanya secara frontal, tapi lebih halus itu seperti ungkapan bedog keur meulah kai, tapi sing inget gagang bedog oge tinu kai. Ini kondisi sekarang itu banyak orang-orang yang menjadi gagang bedog eta, manehna poho yen manehna oge sarua kai. Akhirnya yang terjadi antara umat Islam karena terpancing skenario seperti itu, apa yang terjadi mudah dibenturkan. Sehingga pertanyaannya, kalau kita boleh misalkan, kapan kita mendoakan saudara kita yang lain? Sebagai contoh misalkan saya dari Nahdlatul Ulama misalkan, ini Ikhwatul Iman dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari SI dan yang lainnya, kapan kita saling mendoakan antar sesama? Yang terjadi terkadang adalah dalam artian semakin tajam perbedaan. Maka untuk menguatkan persatuan ini, yang namanya persatuan itu bukan pekerjaan, tapi persatuan itu adalah hasil dari satu pekerjaan. Apa yang harus jadi landasan? Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Ketika semua sudah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka kesatuan dan persatuan ini akan terwujud. Lalu ikatlah bingkai kesatuan dan persatuan ini dengan apa? Dengan akhlak saling mendoakan. Terkadang dalam urusan doa
sakapeung mah urang we nu nyungkeun, ya Allah abdi teh peryogi ieu ya Allah. Nu kamari oge Gusti, nu bulan kamari oge teu acan diijabah. Terus apa yang kita minta? Saya pernah mendoakan tetangga depan rumah? Pernah mendoakan tetangga belakang rumah? Neme ngadoakeun tetangga teh iraha lamun keur nyeri hate, ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu. Padahal kesatuan ini hanya dengan satu bisa diikat, itu adalah dengan apa? Dengan akhlak saling mendoakan itu. Insya Allah dengan saling mendoakan seperti ini akan ada ikatan batin yang kuat antara umat Islam, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu sekarang sudah lebih canggih, lebih halus daripada yang namanya kapas. Disinilah diperlukan kepekaan kita sebagai umat Islam. Dan yang kedua itu, saya pikir, saya analisa kejadian sekarang itu umat Islam seperti tikus. Kalau tikus punya gigi tajam tidak? Punya. Sekeras-kerasnya serat karung digigit oleh tikus pasti bolong. Tapi ada kejadian ayat tikus ada berit jumlahna loba dinu hiji karung, si karungna ipis, tapi tikus itu tidak ada satupun yang bisa keluar. Nah, sebab yang terjadi sekarang itu adalah umat Islam dilupakan dengan potensinya, umat Islam dilupakan dengan jati dirina. Terus rada sadar seeutik gojrag-gojrag eta teh naon karung eta teh gojag-gojag nu kumaha akhirna ribut deui poho. Manehna boga huntu keur ngagegel karung sangkan bisa kaluar tinu karung eta. Nya eta mah ngartos nuhun. Henteu nya. Jadi atuh saya da mah lain bab politik, sanu nerangkeun politik, nerangkeun Quran. Cuman gambaran sekarang seperti itu lebih halus. Kita jadi lamun umat Islam na belat, aduh bahaya ayeuna mah kudu cerdas. Makanya kata almarhum Ustaz Usman Allahu yarham, moal aya jalma pinter mun ngedul maca. Berarti yang harus kita tingkatkan apa? Baca. Ini cenah eta abi maca Arab gunul oge balelolnya atuh nu terjemahna atuh. Aya kejadian Ibrahim baca ubar hayam pan beda eta tuh salahna teh. Anu eta nu paling lucu barudak di pasantren mun tos maca Arab gunul eta mah rupa-rupa dibacana. Al batata dibaca al butita. Wah eta. Hiji deui al butati hade. Nu paling lucu santri di sanawiyah di pasantren ya saliman dibaca ya siluman. Aduh astagfirullah. Ya teh kumaha di mana ya bahasa Arab siluman? Ya terus saja di papan tes we gedahna kionya. Jadi sekarang mereka itu ingin umat Islam itu hilang identitas. Makanya kalau dipikirkan oleh kita secara mendalam, pawali wajhaka satrul masjidil haram bukan sekedar urusan kiblat, tapi itu adalah peletakan batu pertama umat Islam harus mandiri dari segala sesuatu. Kita umat Islam punya aturan sendiri, jangan tengok kanan tengok kiri. Ngan keanehna kadienakeun lamun urang istiqomah nyakal dalam Quran Sunnah Islam intoleran. Memang surga teh nu maneh ngabidahkeun batur we bid'ah nya nuhun we ring ngaku mah eta bid'ah nuhun. Cenah kitu ngajawabna nya cenah. Nuhun we ring sadar mah yen eta bid'ah. Tapi kan hargai perbedaan pendapat. Iya. Anda juga sama harus menghargai saya. Kalau saya bid'ahkan itu, kan itulah indahnya perbedaan. Mata karena perbedaan itu rahmat, tapaseyana unggal poe sok. Pan hadisna ge palsu eta teh. Ihtilafu ummati rahmatun.
perbedaan umat ini adalah rahmat. Eta teh hadis palsu. Berarti mantekna supaya rahmat turun leuwih loba parasea kitu eta teh. Nah, berarti di sini satu sisi kita membid'ahkan jangan serampangan, harus pakai ilmu. Dan ketika orang diingatkan ini memang belum tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, maka jangan marah, tapi baca lagi. Nah, sehingga ketika seperti itulah, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya perkelahian dalam tanda kutip. Nah, jadi orang-orang kafir itu sampai sedemikian rupa desain, mereka ingin menghancurkan Islam. Pertama, krisiskan identitas umat Islam dari Islam itu sendiri. Karena masalahnya adalah kalau ruhul jihad ini muncul, habis semua. Buktinya apa? Yaitu ketika Quran dihina, sampai jutaan orang di Monas kumpul, gak ada sampah yang tersisa sedikit pun bersih seperti luar biasa. Itu hanya terjadi satu kali di dunia, hanya di Indonesia, gak ada di yang lain. Kekuatan apa yang menggerakkan orang dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta? Rela mengorbankan uang, rela menjual motor asal demi terabsen jadi orang yang membela kehormatan Nabi dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Maka caranya adalah jangan Qur'annya dihina, jangan Qur'annya disobek, tapi palingkan umat Islam dari kehidupan yang bernapaskan Al-Quran. Dan ini sudah mulai terasa permainan cantik ini begitu luar biasa pengaruhnya. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka lihat kaum mukmin, mereka berkata sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Maka kalau orang Islam dikatakan mundur oleh orang kafir karena berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, mundur teh maju. Kalau ada orang kafir bilang umat Islam maju karena jauh dari Quran dan Sunnah, maju teh mundur. Sekali deui. Oh, cenah disarwakeun jeung santri, da abi mah ibu-ibunya apaan teu nanaon tuh kali-kali nganggo mantek sakedik lah. Jadi kalau orang kafir memuji umat Islam, umat Islam ini maju sekali pemikirannya karena kita melepaskan diri dari Quran Sunnah, majunya itu mundur. Kita dikatakan mundur oleh orang kafir sebab berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, mundurnya itu maju. Hiji mangsa mah nu maju teh mundur, hiji mangsa mah nu mundur teh maju. Jadi nu saya nu mana? Mundur maju. Nya eta mah krek ka hartos heug teu kajeun lah, moal maksa. Nah, makanya nanti dalam hadis riwayat Tabrani, Bu Bapak rahimakumullah, ada satu keterangan yang mengatakan innallaha yarfa'u hadhil ummata bihadza kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat umat Islam ini adalah disebabkan Quran. Wa yadau akharin, sampai bangsa lain tertinggal. Jadi mun urang hayang maju deket atuh jeung Quran. Urang hayang maju umat Islam teh jauh jeung Quran, sapinter-pinterna pikiran jelema moal aya nu ngeleuwihan Quran. Sebab Quran itu asalnya dari Allah Tuhan yang Maha Pintar. Jadi sapinter-pinterna jelema payunan Allah mah pangbodona. Sebab nu Maha Pintar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara meningkatkan kecerdasan anak muda? Pun anak teh cenah pasihan tuang 4 sehat 5 sempurna anger we ngapalkeun teh hese asup cenah. Turunan ti saha? Ti bapakna eta mah cenah. Hese ngapalkeun mah siga bapana pisan. Maka salah satu solusi ternyata yang sederhana,
kita biasakan anak tersebut menghafal Quran sehari 1 ayat, 1 hadis. Dengan seiring bertambahnya waktu, kecerdasan itu akan berkembang lebih pesat dari yang lainnya. Tepercantan cenah abi mah cobian memang. Ku abi cenah abi tos kolot, ayeuna mah ngapakeun ieu nu kamari hilap. Da malaikat ge apaleun ari teh mah. Kan sahabat Nabi masuk Islam itu sudah tua, Bu. Anger we arapal Quran mah. Jadi masalahnya bukan tua mudanya, tapi ada keinginan kuat dan tidak. Ini yang menjadi masalah. Nah, wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka tidak diutus untuk menjadi pengawal atas mereka yang kafir itu. Maka penghinaan, pelecehan dipandang sebelah mata orang-orang beriman oleh orang-orang kafir di akhirat itu berbalik 360 derajat. Bagaimana kata Allah, fal yaumal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman mereka mentertawakan orang-orang kafir. Sampai dalam hadis riwayat muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang yang ahli surga, dia berkata pada ahli neraka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum, apakah kalian sudah dapat yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Maksudnya kepada patung-patung dan berhala. Nah, kepada para penyembah mereka, sudah dapat belum yang dijanjikan oleh Tuhan selain Allah? Lalu mereka berkata, tidak, kami tidak mendapatkan apa-apa selain siksaan ini. Lalu orang yang beriman itu minum air di hadapan orang-orang kafir dan berkata, mintalah walaupun setetes. Cek bahasa legegna, sorry-nya moal bisa. Nah, sebab Allah sudah haramkan makanan minuman surga untuk kalian penghuni neraka. Bye-bye, wilujeng dinu neraka. Nah, jadi dalam artian ketika direndahkan seperti itu, nanti di akhirat itu Allah akan membela dengan hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah bagaimana cara Allah mengolok-olok mereka. Ternyata orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir itu alal araiki yanzurun. Dari atas pelamin-pelamin mereka melihat. Jadi nuju calalik we, nuju calik, nuju salse. Itu ahli neraka keur disiksa. Itu salah satu dalam artian mereka akan mengatakan, lemparkanlah makanan dari surga walaupun cuma setetes air. Kata ahli surga, sungguh Allah telah haramkan makanan minuman surga bagi penghuni neraka. Kumaha cenah neraka teh ngerina, moal kabaya. Moal kabayang kumaha ngerinya neraka. Sampai kata Nabi, kalaulah buah zakum itu 1 tetes dari buah zakum jatuh ke bumi, seluruh bumi itu akan menjadi pahit. Paria tamah pahit berarti. Jadi semua makanan, semua minuman di dunia ini akan menjadi pahit kalaulah 1 tetes dari buah zakum itu jatuh ke bumi. Ini zakum jadi makanan tiap hari. Timah, baja yang dilebur begitu panas jadi minuman tiap hari. Beres minum, hancur tubuhnya, jadikan lagi hancur, terus seperti itu. Makanya sudah biar setan sama iblis saja yang ke neraka, kita mah jangan. Kenapa? Sebab kita tidak akan kuat. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Sebab neraka itu merupakan tempat yang begitu mengerikan. Oleh karena itulah, makanya di sini yang hebat itu adalah anak-anak muda sekarang pakai kaos yang edisi terbatas dengan bacaan di belakang go to hell, menuju ke neraka. Wah, hebat. Kabayangna neraka teh naon haneut kuku siga pamandian Cimanggu. Tadi aya hade bacana go to hell, menuju ke neraka. Nah siap ka neraka.
nya ieu mah atuh cenah gagayaan we seutikna meni gagayaan teh kieu-kieu teuing. Nu daek disarwakeun jeung setan. Ari setan ka mana? Apaan setan ge rek ka neraka rek nuturkeun. Nya ieu mah atuh ameh gaul we cenah. Sekarang itu orang gaul itu ya dalam artian ketika nyeleneh dan yang lain-lain baru dikatakan oh ini benar gaul sekali. Sampai ada tempat makan yang mana menyajikan makanan di nu kloset, enak moal tuang da moal atuh. Ngabelaan ameh viral wungkul, tuang moal raos, ngabelaan ameh teu kuper, akhirnya memaksakan kepada sesuatu yang keluar dari kudrah. Nah, jadi ternyata orang beriman menyaksikan orang kafir sedang disiksa di atas pelaminan-pelaminan, mereka sedang duduk santai dengan penuh kenikmatan menyaksikan orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang iman mentertawakan dengan puas hati. Orang kafir yang di dunia mentertawakan, mereka bersedih hati dan penyesalan itu sudah tidak akan berarti kembali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Bukankah tidak dibalas kafir-kafir itu melainkan apa yang telah dikerjakan? Sebab kufur nerakalah balasan, karena iman maka surgalah yang menjadi balasan. Sehingga kata Hasan Allahu yarham, beliau mengatakan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini tiada lain adalah biar orang hinakan, biar orang tertawakan, dan biar orang apakan, janganlah kita berhenti daripada mengerjakan pekerjaan baik yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, istaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana engkau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau orang ngejek, mau apa, jalan terus. Sehingga tidak mengapa ketika banyak orang tidak suka kepada kita dalam urusan ibadah, yang terpenting kita tidak menyelisihi satu orang. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu yang kedua kata Hasan, kita akan dapat balasan bagi perbuatan kita, dan kaum yang menghina kita juga akan dapat balasan atas perbuatan mereka. Sehingga nanti dalam Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, dalam artian bagimu balasan agamamu dan bagiku balasan dari agamaku. Dalam artian orang-orang kafir akan masuk ke dalam api neraka, orang beriman masuk ke dalam surga. Maka apakah ungkapan ini intoleran? Maka bukan intoleran, tapi itulah keyakinan yang harus dipegang yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai demi mengatasnamakan kemodernan, Al-Quran diinjak pun tidak jadi masalah. Maka justru pemikiran-pemikiran seperti inilah adalah pemikiran-pemikiran yang bermasalah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, mangga. Proses naon sih serta kiamatnya nuju ngantosan kiamatnya kumaha wae. Anu kedua gitu, anu misalnya yang menganturkan gitu, apakah aya ciri-ciri jalmi ieu teh di surgaeun atau napi pinarakaeun gitu, ieu kana di ciri-ciri meninggalna lah. Soalnya kan sekalian tenang. Terus anu saladengna siga di luar negeri kan anu orang non Islam gitu, sedangkan non Islam teh nya apal Islam tapi aranjeunna teh ngantunkeun teh da yang apal Islam gitu, aya di non Islam di agama lain teh gitu mengantunkeun selain agama Islam tapi tak aya dakwah Islam sama sekali. Maka nu katilu heula
bagaimana kondisi orang yang tidak pernah sampai dakwah Islam itu sendiri. Jadi inil hukmu lillah, adanya hukum itu ketika taklif itu sudah sampai, tuntutan itu, agama itu sudah sampai pada mereka. Lalu bagaimana nasib mereka? Fa'amruhu ilallah, maka urusan mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah ada ciri tanda-tanda husnul khotimah? Ieu jalmi teh pi surgaeun, ieu jalmi teh pi narakaeun. Perlu diingat, semua umat Islam akan masuk surga. Satu. Cuman ada umat Islam yang nyimpang dulu ke neraka, ada yang langsung. Jadi semua umat Islam akan masuk surga. Tapi tidak setiap umat Islam dijamin tidak ke neraka dulu. Sehingga nanti dalam hadis riwayat Bukhari, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mislu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari siksaan api neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Umat Islam semuanya masuk surga, ngan aya nu ngalaman repressing heula ka neraka, dah aya nu langsung. Nah ini yang membedakan. Itu jelasnya. Ari jalma nu nuju di alam kubur nuju naon ayeuna? Maka orang yang sudah wafat meninggal dunia itu akan ada dua keadaan yang dialami. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari. Yang pertama itu mereka sedang merasakan nikmat kubur, kenikmatan kubur. Apa? Setiap pagi dan sore hari diperlihatkanlah surga di hadapan mereka. Sehingga orang ini berkata, ya Allah, kapan kiamat ini? Saya sudah tidak sabar ingin masuk surga. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka itu sedang disiksa di alam kubur. Setiap pagi sore diperlihatkan neraka, lalu disiksa tiada henti. Sehingga kata Nabi SAW, seluruh makhluk bisa mendengar siksa kubur kecuali dua, Bu, jin dan manusia. Nu kejadian lucuna, nu ngarekamna orang kafir, nu percaya na umat Islam, ya eta teh siksa kubur. Kan dulu sempat ramai ya Bu ya, di radio cenah ieu teh, di Twitter cenah ieu teh siksaan kubur terekam. Nu ngarekamna jalma kafir, nu percaya na umat Islam. Pertanyaan sederhana na fenomena itu satu, apal ti mana eta siksa kubur? Sabab urusan gaib mah kudu make dalil, mun teu make dalil tahayul namina. Sehingga sederhana kieu, oh di sini ada jin. Tah digigireun ibu ku abi katinggal aya jin unggul itu. Ketika ada orang ngaku bisa lihat jin, sederhana we taros we ku ibu. Apal ti mana yang nu ditempo teh jin? Nabi wae kudu make wahyu. Kayak nabi nu lepat bapak nu bohong ieu teh. Oh, cenah ada ngobrol jeung didinya mah tara percaya nu kitu. Nya ngobrol jeung bapak mah percayaan wae nu eueuh oge. Nah, dalam artian seperti itu. Jadi yang sedang dikubur itu ada dua, yang sedang disiksa dan yang sedang mendapatkan nikmat kubur. Dan kata Nabi SAW, inna aksara adabil qabri minal baul, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jadi kebanyakan siksa kubur itu disebabkan dari hal sepele, ibu bapak, dari apa? Jorok kencing. Karena jorok kencing inilah penyebab orang disiksa dalam api neraka. Sampai yang dalam kejadian setelah itu lempar ke jalan, air kencingnya itu sangka ekstra jos. Padahal itu air kencing. Padahal Nabi sudah ingatkan, kebanyakan siksa kubur itu karena jorok kencing. Gitu. Ada lagi Bu? Mangga Ibu. Sampai sekarang ada ganjalan. Ya Bu. Tahun 2018, keponakan saya kan ada keluarga di Jawa, tapi sebagian Islam, sebagian Katolik. Ya. Waktu itu 2018 dia nelpon, katanya saya mau menikah di Bandung, dapetin orang Bandung. Saya tanya, kalau nikah saya nggak bisa hadir, pasti kamu di gereja. Enggak, itu mah sudah beres, sudah ini mah
tinggal hajatnya syukuran menurut Islamnya. Oke, saya datang. Di mana? Di kafe supaya saudara-saudara yang Islam bisa datang di kafe. Nah, kemudian datang aja. Yang di Jakarta datang yang menanyakan. Semua dikerudung karena Islam. Cuma satu. Ada ya, karena kan Katolik. Tapi dari sejak kecil bersama-sama kan. Nah, terus ketika kita datang, pas masuk, esnya Cina bubur, kan bingung. Bisa turun, kenapa tuh itu turun? Cina bubur, salah asul, meren, cek adik. Masa, kamu naik, adiknya, cari kakak kamu. Enggak betul, di sini tempatnya mana? Pas saya oh iya, terus ya silakan datang. Ini saudara-saudaranya, tentunya ini silakan sudah disediakan meja itu. Saudara-saudara dari Bandung, Jakarta, Semarang. Nah, ini kan pihak laki-laki kan Cina. Ini halal, sebenarnya ini saya sengaja di kafe karena memang supaya bisa. Jadi makanannya tuh cuma roti bakar, ya, yang ringan-ringan gitu ya, nasi goreng, paling gitu. Terus pas sudah duduk, terus saya pikir, oke dengan ayah organ tunggal dalamnya. Berikan saya kan begitu, kan? Ya. Terus udah duduk, nah ini terus cenah, ini cenah aktivitas dikasih buku kecil, pas pegang jadi dengerin aja lah, itu kapok jeruk, terus ini senangnya seremonialnya saja karena sudah dibaptis di gereja Anu yang di Semarang. Cuma ini membuktikan kepada saudara lagi ini suratnya sudah dibaptis, namanya ini. Terus ada acaranya lagi ini apa namanya teh lilin. Oh gitu gimana? Terus kan kalau kita kan bilangnya nyanyi ya, kalau mereka kan bukan ibadah. Iya. Terus sudah beres, terus kita dia nyeletuk. Apa di kafe? Gini nur, ayah suara nyanyi, bukan nyanyi wes kurang mah, mau sana. Bibi mah begitu. Ya cuma ngomong ke kemana cicing diung. Karena bebekan mah di kafe teh ngarung makan geus beres. Ya kan aja kecilnya banyak. Ada teh sampai Sunda Saware, karena kan di Jawa teh kan ada yang kalau ngerti, ada yang enggak gitu. Ada sabar sih Allah. Nah, kita mau minta aja gitu. Ayah asaran begitu mah. Ya tapi kan tidak ini seperti itu. Nah, istilahnya gimana kita itu? Karena bagaimana juga itu dah keponakan saya. Baik, ya. Maka dalam urusan itu, Bu, satu, kita harus pisahkan dulu mana yang berkaitan dengan agama dan mana yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ketika memang di acara itu ada acara pembaptisan dan yang lain-lain, baiknya sudah jangan datang dulu ketika itu. Nah, ketika memang sudah beres acaranya, ibu misalkan menemui ke rumahnya, memberi selamat ya, menikah, boleh tidak? Dalam artian misalkan kita cuman mengucapkan saja selamat sudah menikah, tapi enggak barokallahu laka, enggak misalnya. Kita cuman mengatakan happy wedding ya, dah. Secara seperti itu sebenarnya enggak jadi masalah. Ya, saya coba selamat ya. Ini kamu jadi nikahnya dapetin orang itu. Iya, aja. Jadi saya bisa ini tetap komunikasi dia. Ya, Bu. Jadi intinya adalah kan nanti dalam surah Luqman itu dikatakan
Kalau mereka keduanya itu wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka itu mengajak padamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan ditaati kedua orang tuamu itu. Tapi mau bagaimanapun itu adalah orang tuamu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka itu dengan cara yang baik. Selama ini adalah urusan duniawi, tidak mengapa, tetap berkomunikasi, ngobrol ini itu silakan. Tapi kalau sudah kaitan ada dengan agama, kita punya agama sendiri, lakum dinukum, itu Bu yang kita pegang sebetulnya. Iya. Silakan aja. Tapi ketika kalau paman saya meninggal, coba datang, saya udah kembali ke Islam. Ya, seperti itu. Nah, makanya bisa dengan kita dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak kita yang baik, tanpa dengan mengorbankan agama, itu bisa jadi salah satu cara. Mudah-mudahan Allah masih membukakan hidayah. Itu Bu. Nah, jadi memang intinya adalah ketika seperti itu, lakum dinukum waliyadin, itu kita pegang agama kita. Mereka memegang agama mereka, kita pegang agama kita. Itulah yang disebut dengan toleransi. Toleransi itu bukan waktu Natal kita ikutan pakai topi Santa dan yang lainnya. Itu bukan toleransi, itu namanya sinkretisme agama, pembauran agama. Seperti itu Bu. Dalam surga enggak, kalau dia itu enggak, kita enggak pernah dicampur acara Ya. dia enggak. Tapi mereka kalau misalkan di luar keluarga dia mengucapkan selamat Idul Fitri ya, saya minta maaf sekeluarga. Ya sama-sama, saya juga minta maaf dari keluarga di Bandung, aku ada salah kata atau sikap. Nah itu bagaimana bisa kalau pasal yang Nah, seperti itu gak jadi masalah Bu. Ya, betul. Yang terpenting dalam artian silahkan bergaul dengan orang kafir. Hati-hati ya Bu, kata kafir itu lembut Bu. Kafir itu bukan radikal. Kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya dari hidayah Allah, lemas. Yang radikal itu kalau nyebutnya non muslim, non teh tidak, muslim teh selamat, jalma cilaka berarti Bu. Jadi kafir itu lemes, bahasa lemes. Seperti itu Bu. Cukup Bu? Nanti kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Ya sudah, barangkali cukupkan dulu sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.